IHSG hari ini ditutup menguat 1,2%. Bagus ya, candlenya White Marubozu candle berhasil ditutup di atas penutup, di atas harga, di atas area tertinggi minggu kemarin. Kok ribet ya saya ngomongnya. Berhasil ditutup di atas 5327, ini bagus. Si IHSG-nya lanjutin bullish, mudah-mudahan lancar ke area 5500, 5600-an. Oke lah, intinya marketnya masih oke. Dan sekarang kita langsung explore saham-saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player hari ini. XPACCS. Ada 12 saham. Yang pertama BBRI. BBRI ini masih konsisten akumulasi ya big playernya ya, dan harganya juga masih naik, trennya masih bullish. Hari ini juga harusnya sih tadi udah sempat beli, yang mau nambah barang ya tadi harusnya udah beli waktu pagi-pagi open gap up di atas 3650. Ya harusnya sih udah beli ya. Tinggal sekarang di hold aja. Sekarang ini lagi tes area-area ini nih, area resisten bekas support di 3770, 3800. Persis penutupan hari ini di 3800. Area resistennya 3770, 3810-an lah kira-kira di situ. Ya mudah-mudahan sih berhasil di breakout dan lanjut ke 4000, mudah-mudahan ya, amin. Tapi kalau misalnya ada koreksi-koreksi itu masih oke sih. Kalau misalnya ada koreksi-koreksi juga itu masih hitungannya masih wajar, dan kira-kira area-area 3600, 3500-an itu mungkin masih bisa dijadikan kemungkinan area-area supportnya di area-area situ. Gampang sih, nanti tinggal tunggu aja membal. Kalau misalnya koreksi tinggal tunggu membalnya lagi seperti yang waktu tanggal berapa ini, 14 membal hari Rabu, Kamis ya, hari Rabu ini ya, tanggal 14 ya, yang kemarin 14 Jumat ding 14 ya Jumat. Kemudian hari Seninnya ini langsung rebound. Tunggu yang kayak gitu aja kalau misalnya ada koreksi, dan ini selama nggak ada koreksi ya udah disimpan dulu aja, mudah-mudahan malah lancar ke 4000. Next, BJBR kemarin sempat dibahas ya, kalau geser ke time frame hourly bisa dibeli kalau breakout 985 dan ternyata open gap up, kemudian turun tes 985 dan naik lagi. Ya, yang sudah beli ya sudah masih boleh disimpan, mudah-mudahan masih lanjut bullishnya. Ini trennya sih overall masih bullish lah hitungannya, sejak pertengahan Mei sampai sekarang hitungannya masih bullish. Oke, terus apa lagi? CTRA oke lah ya, masih oke. Hari ini persis ditutup di 770. Itu persis seperti penutupan tertinggi waktu bulan Juni. Jadi hitungannya tes area resistensi ini. Yang punya barang sementara ini masih bisa disimpan, siap-siap dijagain trailing profitnya ya besok lah ya, bertahap sih ini. Kalau misalnya mau pakai trailing profit, mau keluar bertahap, pasang trailing stop atau trailing profitnya bisa bertahap. Misalnya pertama di bawah 765, jadi kalau turun ke bawah 765 bisa kabur sebagian, jualan take profit sebagian, sisanya kalau turun ke bawah 740. Kayak gitu aja sih. Selama nggak turun ke bawah 740 ya disimpan dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 800 atau bahkan lebih. Mudah-mudahan ya. Ini akumnya juga masih bagus, nanjak, harga naik akum nanjak nih, oke sih. Terus hoki kemarin juga sempat dibahas ya, kalau berhasil naik ke atas 670 ya bisa dibeli ya. Cuman ya ini hari ini hitungannya tes area resisten juga sih, 715 720 ini area resisten. Harga penutupan tertinggi waktu bulan Juni itu di 720, dan hari ini tes 720 langsung atret kempes. Terus Indofood
lagi jalan naik ya biarin aja, mudah-mudahan lancar ke 8 ribuan atau mungkin bahkan lebih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan juga tes area ini nih. Area harga tertinggi di tahun ini itu di sekitar 8300 ya. Ya, 8300. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan berhasil ke atas 8 ribuan lagi. Disimpan dulu aja Indofoodnya. Yang mau nambah ya ntar-ntar lah ya. Terus yang punya barang bisa dijagain pakai trailing profitnya di bawah 7700. Dijagain pakai trailing profit itu bisa pakai auto order misalnya. Jadi dipasang sell if breakdown 7700 misalnya kayak gitu. Itu boleh. Dan bisa bertahap karena ini hitungannya saham bullish ya, lagi bullish hitungannya sih sejak akhir Maret sampai sekarang masih bullish. Jadi yang mau pasang trailing stop atau trailing profit bisa bertahap lah. Karena biasanya kalau kayak gini ada turun-turunnya, itu turun terus naik lagi gitu. Jadi turun ke bawah 7700 ya take profit sebagian, terus waktu naik lagi cari harga untuk sell on strength kayak gitu boleh. Jadi diatur lah sesuai money manajemennya dan strategi tradingnya masing-masing. Yang jelas sinyal untuk take profit pertama muncul jika harga turun ke bawah 7700. Next, INTP saya pilih white and see dulu aja ya, kita skip dulu. Terus Java hitungannya akumulasi dari big player cukup konsisten dan hari ini malah lebih gede dari yang kemarin ya, dari hari sebelumnya. Di atas rata-rata 20 hari, 2 hari berturut-turut di atas rata-rata 20 hari dan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hari berturut-turut akun histogram hijau. Ini bagus sih, hanya saja ini si Javanya lagi tes area resisten 1140 1150. Ini adalah bekas area yang sempat jadi area support waktu awal Juli, kemudian di breakdown waktu pertengahan menjelang akhir Juli, dan dites sekarang ini pertengahan menjelang akhir Agustus, minggu terakhir Agustus dites. Mudah-mudahan sih berhasil breakout karena kalau kita lihat time frame hourly-nya itu ada inside bar pattern di range 1125 1150. Jadi bisa dipantau buat besok karena ini kalau misalnya kita lihat swingnya ya sejak Agustus sampai sekarang ini di time frame hourly kelihatan bullish swingnya membentuk higher high dan higher low berturut-turut, masih konsisten, masih bullish. Dan kalau berhasil breakout 1150 itu ada peluang lanjutin reboundnya, siapa tahu lancar ke 1300-an kalau berhasil breakout area 1150-an. Jadi ini lihat besok dulu aja, saya lebih pilih lihat besok dulu, jadi nggak langsung dijadikan strategi trading dari sekarang. Lihat besok ya, ini menarik sih untuk diamati. Yang punya barang di harga bawah-bawah ya dijagain pakai trailing profitnya di bawah 1125. Jadi boleh take profit kalau turun ke bawah 1125. Terus mark biasanya sih saya skip. Tapi ini masih hitungannya masih bullish dan area resisten di sekitaran 950 960-an ya. Ini 930 ya. Kok burek angkanya? Iya, 950 960 hitungannya sih tes area resisten sih. Dan kalau berhasil breakout ya ada peluang nerusin bullish. Yang punya barang dijagain aja trailing profitnya di bawah 925. Terus PTBA. Dari perbatubaraan ini PTBA yang paling saya suka karena akun histogramnya paling rajin hijau, big playernya paling rajin akumulasi. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai strategi trading sih ya. Tapi sedikit lebih hati-hati karena perkiraan resisten terdekatnya di sekitaran 2170 2200 ini agak dekat. Cuman ini bagus. Jadi kalau besok berhasil breakout 2130 ini boleh dibeli. Resisten pertamanya ya di 2200 lah. Keduanya kita hitung-hitung lah ya. Kita hitung-hitung ya kira-kira di 2280 2300. Kita buletin lah.
Nah, sekitaran di 2300-an sih. Jadi kalau misalnya ke 2200 itu ada ruang sekitar ya di bawah 3% sih, 2,5-an lah ya. Dan kalau ke 2300 ternyata lanjut ke 2300 itu ada sekitar 7%-an, masih lumayan. Jadi ini bisa bisa diperjuangkan. Boleh lah besok ini buy if break 2130, cut loss-nya cukup di bawah 2100 aja. Terus dicatat satu PTBA. Apa lagi ya? Tbik. Tbik masih sideways. UNTR. UNTR hari ini candlenya higher loh ya. Cuman kalau kita lihat beberapa hari belakangan ya hitungannya sideways sih memang. Sideways di range 22650 24.000. Dan ini ada gap kecil ternyata. Waktu tanggal 11 ke tanggal 12 itu ada gap kecil. 24.000, 24, 25. Dan kalau misalnya hari ini tadi ada yang beli di ini ya, waspada besok di area 24 ribuan ya. Kalau misalnya nggak kuat nembus ya udahlah jualan dulu, nggak apa-apa, take profit. Kalau kuat tembus ya udah, ini hitungannya trennya masih bullish soalnya. Jadi masih bisa disimpan kalau misalnya berhasil nembus 24025 ya. Dan kalau misalnya mau dipakai strategi trading buat besok, coba kita lihat dulu lah ini area resisten. Nah, ini area 25175 ini juga area resistensi ya. Kita hitung coba, ada kalau misalnya dari sini ke situ 6%-an sih lumayan. Cut loss-nya berapa? Ya 4%, 1:1 lah hitungannya. 1:1. Kita lihat besok dulu lah. Harusnya sih tadi udah beli ya di sore-sore menjelang akhir, menjelang penutupan. Next wood. Woodnya hari ini hijau tebel akumnya. Banyak yang beli ya. Ya mudah-mudahan besok lanjut lah. Kalau untuk sekarang saya pilih lihat besok dulu dia berhasil. Ini area resistennya mepet soalnya 426 424 ini mepet ya. Mudah-mudahan bisa berhasil breakout. Kalau berhasil breakout ya lumayan sih, ini ada peluang ke area, kita zoom out dikit, 450 ya lumayan kalau ke situ sih, 450 atau sini 500 lumayan kalau misalnya berhasil ke 500. Kita lihat besok untuk woodnya. Sekarang kita lihat saham-saham yang akumnya masih cenderung bullish. Ada 19 saham. Pertama BBRI, udah. BBTN iya sih hitungannya sejak Agustus sampai sekarang akumnya cenderung bullish meskipun nggak nanjaknya nggak setajam turunnya yang sebelumnya ini ya, cuman nggak apa-apa sih. Kita lihat konsistensi atau seringnya histogram hijau yang muncul di sejak awal Agustus sampai sekarang itu menarik. Harganya juga lagi bullish. Meskipun kalau kita lihat volumenya, kita bandingkan pergerakan harga dengan volume, ini sih udah bisa dibilang divergen ya. Harganya naik, volumenya semakin decreasing, turun gitu loh. Cuman ini masih cenderung bullish. Yang punya barang ya sudah disimpan dulu aja, karena seingat saya ya ngajakin belinya itu udah dari agak-agak bawah sini loh. 1365 paling enggak waktu break 1365 ini loh beli. Jadi harusnya sampai sekarang masih punya barang sih, karena belum ada sama sekali, belum ada sinyal jual. Di tanggal 14 ini candlenya ada lower low tapi nggak jadi bikin lower low lagi. Jadi ya nggak jadi jualan, masih lanjut naik. Hari ini juga masih nerusin bullish, mudah-mudahan lancar ke 1600-an. Terus apa lagi? BJBR udah, BNGA kita lihat lah. BNGA ya mudah-mudahan berhasil breakout 815 830 dulu lah ya. Ini udah mulai nunjukin
ada wah ini kayaknya mau naik gitu. Cuman sayangnya sih memang belum berhasil ditutup di atas 830. Jadi saya pilih wait and see dulu aja. Terus apa? Boga. Ya boga. Skip lah ya. CTRA. Udah ding. Udah tadi. Kita lanjut ke era. Era hari ini candlenya inside bar pattern. Saya lebih pilih cenderung untuk jagain buat yang punya barang. Jadi yang punya barang besok bisa take profit kalau turun ke bawah 1740. Kalau ternyata naik lagi ke atas 1805, harapannya sih berhasil lanjut naik ya ke 1885 atau ke 1900-an ya mudah-mudahan. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 1740 ya kabur dulu aja, take profit dulu aja nggak apa-apa. Next IMJS ya hari ini sih masih higher loh candlenya meskipun tutupan hitam sih. Terus kalau kita geser ke hourly ini ada inside bar pattern yang misalnya yang punya barang ya udah dijagain aja, kalau turun ke bawah 300 kabur dulu, kalau berhasil naik ke atas 334 ya ada peluang lanjutin kenaikan. Perkiraan target breakoutnya itu ini sih sideways-nya melebar ya. Oke lah kita hitung-hitung, wah ternyata 334 336 ini targetnya kalau dari sini. Kalau kita hitung, oh ini nih ada kira-kira ini ada banyak harga diem ngumpul di sini 378 400-an lah. Kalau ternyata berhasil breakout naik ke atas 334, mudah-mudahan lancar ke 378 400. Terus apa lagi? Inco hari ini ternyata tutupan di bawah 3790. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Yang punya barang ya dijagain aja, di keep dulu aja selama nggak turun ke bawah 3660. Terus apa lagi? Indofood udah. Ya sudah. Indosat. Isat ya buat yang masih punya barang ya sudah masih boleh disimpan. Yang kemarin sudah hilang barang dan pengen beli lagi tunggu dulu aja. Bagi yang sudah punya barang yang masih simpen, kalau tutup di bawah 2460 jualan dulu aja. Terus Java udah ya, Mark udah di skip. PNBN saya pilih wait and see dulu deh. Terus apa lagi? PTBA tadi udah ya. Buy if break 2130. Cut loss kalau turun ke bawah 2100, resistennya di 2200 2300. Terus real kok muncul real tumben. Ini masih inside bar pattern, yang punya barang ya dijagain aja, kalau turun ke bawah 220 kabur, kalau enggak ya sudah di hold. Terus apa lagi? Tebik udah ya. Unilever, UNVR-nya kok lama. UNVR masih di hold dulu aja lah. Wika hold dulu aja lah ya. Yang tadi udah beli ya di hold dulu aja selama nggak turun ke bawah berapa ini, 1285 ya, disimpan dulu aja. Mudah-mudahan lancar. Meskipun ini hitungannya kelihatannya lagi tes area resisten ya, mudah-mudahan lah berhasil di breakout. Oke, itu pembahasan beberapa saham dari saya. Ada beberapa tadi yang bisa diperhatikan untuk besok, dan sekilas tentang market hari ini tadi. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Bye bye.